Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komar Reza Dirga Mahendra dari program studi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 19055311153. Sini saya akan menjelaskan mengenai manufaktur untuk memenuhi tugas mata kuliah material dan proses. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai fabrication of microelectronic device. Nah, mikroelektronik ini merupakan perangkat elektronika dalam kecil, sangat kecil bahkan. Cabang elektronika ini berhubungan dengan irian hilirisasi rangkaian-rangkaian elektronika dan komponen-komponennya. Kemudian rangkaian ini biasanya dibuat pada sekeping semikonduktor, yaitu silikon, galung, arsenida, dan sejenisnya. Kemudian dalam bentuk padu dan dikenal sebagai rangkaian padu. Rangkaian padu ada berbagai jenis, ukurannya juga bermacam-macam. Jumlah keping di dalamnya terus ditingkatkan. Kini ada yang tertusuk atas 1,2 juta transistor. Kemudian pada gambar di samping dapat dilihat ini merupakan contoh dari perangkat yang disebut mikroelektronik. Kemudian piranti yang menggunakan komponen mikroelektronika antara lain televisi, jam tangan, dan yang lainnya. Kemudian karena rangkaiannya sangat kecil sehingga sangat mudah dibawa kemana-mana. Nah, kemudian pada suatu pabrik tentunya terdapat ruangan-ruangan yang nantinya akan digunakan dalam merakit atau merancang sebuah produk. Nah, disinilah kita akan membahas mengenai clean room. Clean room adalah ruang lingkup kerja atau lingkungan yang biasa digunakan di industri manufaktur, termasuk produk farmasi atau penelitian ilmiah serta aplikasi teknik semikonduktor, kedirgantaraan dengan tingkat polusi lingkungan yang rendah seperti debu, mikroba udara, partikel aerosol, dan uap kimia. Karena dalam pembuatan chip contohnya, pembuatannya harus dilakukan dengan cara yang steril atau bersih, karena jika terdapat suatu kotoran atau sejenisnya seperti debu, itu akan menyebabkan kerusakan pada chip itu sendiri. Kemudian adapun beberapa alat pendukung untuk dipasang sebagai clean room yaitu automatic door, kemudian passbox shower, kemudian scrub station. Nah, tentunya untuk staff sendiri masuk dan keluar melalui airlock, kadang termasuk shower air, dan kenakan pakaian pelindung seperti kerudung, masker wajah, sarung tangan, sepatu boot, dan baju renang. Seperti itu contohnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai semikonduktor and silicon. Nah, seperti namanya, bahan semikonduktor memiliki sifat listrik yang terletak di antara konduktor dan isolator dan yang menunjukkan resistivitas. Semikonduktor telah menjadi dasar untuk perangkat elektronik karena sifat listriknya dapat diubah ketika jumlah terkontrol atom pengotor yang dipilih ditambahkan ke mereka. Kemudian saya tampilkan pada layar, ini merupakan contoh-contoh dari komponen semikonduktor. Dapat dilihat resistor, kapasitor, transistor, diode, IC, dan lain-lain itu merupakan salah satu contoh dari komponen semikonduktor. Meskipun perangkat elektronik paling awal dibuat di germanium, silikon telah menjadi standar industri. Kelimpahan bentuk alternatif silikon di bumi adalah hal yang sangat berguna bagi kita. Kemudian sehingga hal itu menarik secara ekonomi. Kemudian keuntungan utama silikon dibandingkan germanium
adalah celah energinya yang besar dibandingkan dengan germanium. Kemudian keuntungan pemrosesan penting lainnya dari silikon adalah bahwa oksidanya adalah isolator listrik yang sangat baik dan dapat digunakan untuk tujuan isolasi dan privasi. Sebaliknya, germanium oksida larut dalam air dan tidak cocok untuk perangkat elektronik. Baik, selanjutnya yaitu crystal growing and wafer preparation. Silikon terjadi secara alami dalam bentuk silikon dioksida dan berbagai silikat. Kemudian silikon kristal tunggal biasanya diperoleh melalui proses Skorhaladsky atau CZ. Selanjutnya, kristal diiris menjadi wafer individu dengan menggunakan pisau bertatakan berlian yang dimana wafer biasanya dipotong dengan ketebalan sekitar 0,5 mm. Setelah pemrosesan selesai, wafer diiris menjadi individu setipis mungkin, masing-masing berisi satu sirkuit terpadu lengkap. Kemudian untuk prosesnya sendiri yaitu dimulai dari memanaskan silika dan karbon bersama-sama dalam tungku listrik yang menghasilkan silikon polikristalin murni. Bahan ini diubah menjadi bentuk alternatif, biasanya trikolosilan, yang selanjutnya dimurnikan dan dikomposisi dalam atmosfer hidrogen bersuhu tinggi. Produk yang dihasilkan adalah silikon kelas elektronik atau IGS berkualitas sangat tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai film deposition, di mana deposition film ini adalah proses membuat dan menyimpan lapisan film tipis ke bahan substrat. Pelapis ini dapat dibuat dari berbagai bahan, dari logam hingga oksida hingga senyawa. Kemudian film dari banyak jenis yang berbeda digunakan secara luas dalam pemrosesan perangkat mikroelektronika, terutama film isolasi dan konduktor. Kemudian untuk bahan-bahannya sendiri yaitu polisilikon, silikon nitrida, silikon dioksida, tungsten, titanium, dan aluminium. Selanjutnya, film dapat disimpan dengan sejumlah teknik yang melibatkan berbagai tekanan, suhu, dan sistem vakum. Untuk yang pertama yaitu salah satu metode yang paling sederhana dan tertua adalah penguapan, di mana metode ini digunakan untuk menyimpan film logam. Kemudian terdapat sputtering, melibatkan membombardir target dengan ion berenergi tinggi dalam keadaan hampa. Sistem sputtering ini umumnya menyertakan sumber daya AC untuk menghasilkan ion berenergi. Kemudian selanjutnya dalam salah satu teknik yang paling umum, chemical vapor deposition atau CVD, di mana film diendapkan melalui reaksi dan dekomposisi senyawa gas. Selanjutnya, metode serupa yang beroperasi pada tekanan yang lebih rendah disebut sebagai deposisi uap kimia bertekanan rendah atau LPCVD. Metode ini menghasilkan tingkat produksi yang jauh lebih tinggi daripada CVD, tekanan atmosfer, dan memberikan keseragaman film yang unggul tanpa konsumsi gas pembawa yang lebih sedikit. Kemudian terdapat plasma enhanced chemical vapor deposition atau PECVD, melibatkan pemrosesan wafer dalam plasma RV yang mengandung gas super, di mana metode ini memiliki keuntungan mempertahankan suhu wafer rendah dalam selama deposisi. Selanjutnya yaitu oxidation atau oksidasi. Istilah oksidasi mengacu pada pertumbuhan lapisan oksida sebagai akibat dari reaksi oksigen dengan bahan substrat. Oksida yang
tumbukan secara termal yang dijelaskan di bagian ini menampilkan tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada oksida yang diendapkan. Silikon dioksida adalah oksida yang paling banyak digunakan dalam teknologi IC saat ini. Karena oksida tersebut ditumbuhkan langsung dari substrat berkualitas tinggi, namun metode deposisi harus digunakan jika komposisi film yang diinginkan berbeda dari bahan substrat. Karakteristiknya yang sangat baik adalah salah satu alasan utama meluasnya penggunaan silikon. Selain efektivitasnya dalam penyembunyian dopan dan isolasi perangkat, serta peran silikon dioksida yang paling penting adalah sebagai bahan gerbang oksida. Kemudian ada pun dua macam, yaitu dry oxidation dan wet oxidation. Di mana dry oxidation ini merupakan proses yang relatif sederhana dan dicapai dengan menaikkan suhu substrat biasanya sekitar 750 derajat Celcius hingga 1100 derajat Celcius di lingkungan yang kaya oksigen. Kemudian saat lapisan oksigen terbentuk, zat pengoksidasi harus dapat melewati oksida dan mencapai permukaan silikon di mana reaksi yang sebenarnya terjadi. Kemudian salah satu efek penting dari konsumsi silikon adalah penataan ulang dopan di substrat dekat antarmuka. Kemudian untuk wet oxidation menggunakan atmosfer uap air sebagai agen. Lalu metode ini menghasilkan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada oksidasi kering dan kepadatan oksida yang lebih rendah. Oleh karena itu kekuatan dielektrik yang lebih rendah pula. Dua metode ini berguna terutama untuk melapisi seluruh permukaan silikon dengan oksida. Namun, mungkin juga perlu untuk mengoksidasi hanya bagian tertentu di permukaan. Prosedur oksidasi hanya area tertentu disebut oksidasi selektif dan menggunakan silikon nitrida. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu litografi. Litografi adalah proses di mana pola geometris yang menentukan perangkat ditransfer ke permukaan substrat. Bentuk yang paling umum digunakan saat ini adalah fotolitografi. Litografi ini juga disebut photographing, ditemukan tahun 1798 di Jerman oleh Alois Senefelder. Jadi litografi merupakan proses definisi pada bentuk permukaan dari lapisan semikonduktor. Nah, seperti pada gambar yang saya tampilkan dapat dilihat, ini merupakan mesin litografi untuk pembuatan chip. Selanjutnya ada pun teknik dari litografi. Yang pertama yaitu litografi ultraviolet ekstrim. Resolusi pola dalam fotolitografi dan litografi imersi pada akhirnya dibatasi oleh difraksi cahaya. Kemudian litografi sinar X, meskipun fotolitografi adalah teknik litografi yang paling banyak digunakan, ia memiliki keterbatasan resolusi mendasar yang terkait dengan difraksi cahaya. Dan yang terakhir, elektron beam dan non-ion beam litografi seperti litografi sinar X, berkas elektron, dan ion beam litografi lebih unggul daripada fotolitografi dalam hal resolusi yang dapat dicapai. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan pada pesan ini. Om Swastiastu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.